sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film yang berjudul Han Maine Bhi Pyar Kiya. Film ini dibintangi Akshay Kumar sebagai Raj, Karisma Kapoor sebagai Pooja, dan Abhishek Bachchan sebagai Shiv Kapoor. Film ini bercerita tentang perpisahan yang diakibatkan perselingkuhan seorang suami. Meski bagi wanita, perceraian masih tabu di beberapa daerah di India, beberapa wanita memperjuangkan haknya untuk berpisah, hingga ia bisa mendapatkan pengganti yang terbaik dalam hidupnya. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Han Maine Bhi Pyar Kiya. Shiv dan Pooja adalah dua orang yang sedang mencari kerja. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki kualifikasi tinggi. Namun Pooja merasa jika selama mencari kerja, laki-laki selalu lebih diutamakan. Mereka berdua kebetulan diwawancarai di hari yang sama di perusahaan yang sama pula. Mereka juga sama-sama memenuhi syarat bekerja sebagai manajer bisnis. Di tempat wawancara, saat Pooja melihat bahwa sulit untuknya dapat meraih pekerjaan karena melihat keberadaan Shiv, Pooja membodohi Shiv. Dia mengatakan jika dirinya adalah anak dari pemilik perusahaan. Pooja memberitahu Shiv jika ayahnya telah menerima seseorang sebagai manajer bisnisnya. Namun Pooja meminta Shiv untuk tidak putus asa, karena Pooja akan menyampaikan berkat Shiv pada ayahnya dan akan meminta ayahnya untuk mempekerjakan Shiv. Shiv merasa sangat berterima kasih pada Pooja, karena meski Pooja adalah putri pemilik perusahaan, dia masih mau membantu orang biasa sepertinya. Akhirnya karena tidak memiliki saingan, Pooja pun diterima bekerja. Pooja merasa sangat senang. Sesampai di rumah, Pooja memberitahu kakak dan kakak iparnya jika dia kini telah diterima bekerja. Dia berjanji untuk mentraktir kakaknya makan malam di restoran. Saat sedang makan malam, Pooja menceritakan jika bosnya memperlakukannya bahkan seperti ayahnya sendiri. Tidak lama, Shiv menghampiri Pooja. Shiv sedang menghadiri pesta anniversary temannya di restoran itu. Dia menanyakan apakah Pooja sudah bicara pada ayahnya. Pooja kembali berjanji jika dia pasti akan bicara pada ayahnya dan segera meminta Shiv meninggalkan meja mereka. Kakak Pooja bingung karena mereka sudah tidak memiliki ayah. Pooja mengatakan jika yang dimaksud ayah adalah bosnya karena bosnya sangat baik. Ternyata Pooja kembali berbohong karena sebenarnya bosnya sangat galak. Saat Pooja meminta bosnya untuk menerima karyawan baru dengan kualifikasi tinggi, bosnya mengatakan akan memberikan orang itu pekerjaan, namun akan memecat Pooja. Karena sebelum seminggu bekerja, dia telah berani meminta untuk mempekerjakan karyawan baru. Beberapa waktu, Shiv melihat Pooja di dalam mobil yang akan berangkat kerja. Shiv mengejarnya. Shiv memberitahu Pooja jika dia kembali diminta melakukan wawancara kerja di perusahaan ayah Pooja. Shiv berterima kasih pada Pooja karena menganggap Pooja telah bicara pada ayahnya, sehingga dia dipanggil kembali untuk wawancara kerja. Akhirnya Shiv mendapat pekerjaan sebagai manajer umum. Dia menemui Pooja dengan membawakan manisan sebagai ucapan terima kasihnya. Saat di kantor barunya, Shiv bercerita pada seorang cleaning service jika dirinya mendapat pekerjaan tersebut berkat Pooja, anak dari pemilik perusahaan. Cleaning service itu lalu memberitahu Shiv jika Pooja telah berbohong padanya, karena Pooja hanya seorang manajer bisnis, bukan anak dari pemilik perusahaan. Waktu itu Pooja bahkan yang memotong jalan Shiv untuk diterima bekerja. Shiv sangat marah. Dia meminta cleaning service itu untuk memanggil Pooja ke ruangannya. Pooja datang dan Shiv memarahinya hingga membuat Pooja menangis. Namun ternyata Shiv hanya menggoda Pooja. Ternyata selama ini dia telah jatuh cinta pada Pooja. Karena merasa bersalah, Pooja mengatakan jika dia siap menerima hukuman apapun dari Shiv.
Sif mengatakan jika hukuman untuk Pooja adalah dengan menikahinya. Pooja yang juga memiliki rasa pada Sif menerima lamaran Sif. Mereka benar-benar dimabuk cinta. Mereka akhirnya menikah dan Pooja memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk mengurus rumah tangganya. Secara diam-diam, Sif meminta kakak Pooja untuk menemuinya di pasar malam. Mereka merencanakan akan merayakan ulang tahun Pooja dengan memberikannya kejutan jam 12 malam. Namun sebelum itu, kakak ipar Pooja meminta mereka menaiki komedi putar sambil menunggu sampai jam 12 malam. Sif diminta seorang wanita ikut menaiki komedi putar dengannya karena hanya seorang diri. Sif pun setuju. Mereka berkenalan. Wanita itu bernama Laila. Laila menawarkan diri sebagai teman Sif. Sif setuju begitu saja. Sialnya lampu mati dan membuat komedi putar terhenti. Karena berhenti mendadak, jam tangan Laila jatuh ke dalam saku Sif. Mereka terjebak hingga jam 5 pagi. Sedangkan Pooja menunggu Sif dalam tangis dan kemarahan. Dia kecewa karena menghabiskan malam ulang tahunnya seorang diri, padahal dia telah membuat kue ulang tahun dan berniat akan merayakan dengan suaminya. Saat sedang marah pada Sif, tangan Pooja menyentuh saku Sif dan menemukan jam tangan wanita. Sif mengatakan jika jam tangan tersebut sengaja dibelinya sebagai hadiah ulang tahun Pooja. Sif juga berjanji besok akan pulang cepat dari bekerja karena akan membawa Pooja makan bersama di restoran. Amarah Pooja pun hilang seketika. Saat di restoran, Laila menghampiri meja Sif. Dia menanyakan apakah Sif melihat jam berlian miliknya semalam saat mereka bersama. Pooja sadar jika yang dimaksud adalah jam yang diberikan padanya semalam. Pooja sangat marah dan pulang. Pooja mengadu pada kakaknya. Tidak tahan dengan Pooja yang berprasangka buruk pada Sif, kakak iparnya memberitahukan yang sebenarnya, jika Pooja hanya salah paham. Mereka berada di pasar malam untuk merencanakan kejutan ulang tahun Pooja. Hanya saja mereka semua terjebak. Kakak iparnya segera meminta Pooja meminta maaf pada Sif. Sif yang datang mengejar Pooja mendengar pembicaraan mereka. Dia mengatakan jika Pooja tidak harus meminta maaf padanya karena Pooja tidak bersalah. Pooja melakukan semuanya karena sangat mencintai dirinya. Kini karir Sif semakin baik. Dia diminta ke Swiss mewakili perusahaannya. Sif memberitahu Pooja jika mereka bisa sekalian bulan madu di sana. Sesampai di sana, mereka menghabiskan waktu untuk berbulan madu. Sebelum Sif meninggalkan Pooja di hotel sendiri untuk bekerja. Di lobi hotel, Sif bertemu teman kuliahnya dulu bernama Meghna. Dia ada urusan bisnis karena dia adalah seorang wanita karir. Meghna sedikit bercerita jika saat di kampus dulu, Sif adalah mahasiswa paling tampan. Namun dia sangat sibuk belajar dan tidak memiliki waktu untuk pacaran. Meghna tidak heran Sif berubah setelah bertemu Pooja. Karena Meghna mengakui Pooja sangat cantik. Pooja lalu mengajak Meghna makan dengan mereka malam nanti. Pada saat Sif akan bekerja, Sif bertemu Meghna yang mobilnya sedang mogok. Mengetahui jika Meghna akan ke Jenawa, lokasi yang sama dengan dirinya, Sif menawarkan tumpangan. Dan berjanji akan kembali ke hotel bersama secepatnya untuk makan malam bersama Pooja. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka bergegas untuk kembali ke hotel. Namun, mereka terjebak oleh cuaca yang buruk. Mereka pun tidak dapat kembali ke hotel tepat waktu, sehingga mereka berdua tinggal di sebuah hotel di tengah perjalanan. Mereka lalu berganti pakaian. Sif dan Meghna berusaha menghubungi Pooja untuk memberitahu keadaan mereka. Sif dan Meghna berusaha menghubungi Pooja untuk memberitahu keadaan mereka dan di mana mereka singgah. Meghna meminta customer service hotel memberitahu Pooja jika mereka terjebak dan singgah di hotel. Sif dan Meghna lalu mengenang kebersamaan mereka saat kuliah dulu.
Tanpa sengaja, selimut Meghna terbakar api tungku perapian. Shiv segera melempar selimut Meghna ke dalam tungku dan segera menyelimutinya dengan selimut miliknya. Terbawa suasana, mereka melakukan hal yang tidak semestinya. Setelahnya, Meghna meminta Shiv melupakan semua yang terjadi di antara mereka. Dia tidak akan meminta pertanggungjawaban Shiv karena itu adalah kesalahan mereka berdua. Meghna akan pergi dan berharap tidak pernah bertemu Shiv lagi. Pooja yang datang mencari suaminya karena tak sanggup berjauhan mendengar pembicaraan mereka. Pooja tidak bisa memaafkan Shiv. Pada saat kembali ke Mumbai, Pooja memutuskan untuk menceraikan Shiv. Pooja bahkan tidak kembali ke Delhi dan tidak ingin tinggal bersama kakaknya karena tidak ingin membuat malu dan menjadi beban untuk kakaknya. Dia memilih tinggal bersama temannya bernama Neha di Mumbai. Pooja sadar jika seorang janda sepertinya akan dipandang rendah dan sebelah mata. Karenanya, Neha meminta Pooja melupakan dan merahasiakan masa lalunya. Di Mumbai, bahkan tidak akan ada yang mempedulikan status seorang wanita sehingga Pooja tidak akan mendapat tekanan. Neha lalu meminta beberapa kru film langganannya untuk mempekerjakan Pooja, karena mereka memiliki hubungan baik. Mereka meminta Neha memberitahu Pooja untuk menemui aktor mereka yang bernama Raj. Raj adalah aktor yang sangat baik dan rendah hati. Dia kini sedang membutuhkan seorang manajer. Pooja menemui Raj dan mengaku jika dia tidak mengerti banyak hal tentang film. Dia hanya tahu tentang manajemen bisnis dan komputer. Raj merasa jika Pooja memiliki banyak keahlian, jadi dia menerima Pooja bekerja sebagai manajernya. Keesokan harinya, Pooja datang ke rumah Raj, di mana begitu banyak produser yang menunggu akibat kacaunya jadwal syuting Raj yang diakibatkan manajernya yang lama. Namun Pooja mampu membicarakannya dengan baik dan mengatur ulang jadwal Raj dengan rapi. Dia hanya meminta Raj membaca surat kontraknya dan menandatanganinya. Raj dan semua kru senang dengan cara kerja Pooja. Kru-kru yang lain bahkan berharap Pooja bisa menjadi pendamping hidup Raj yang selama ini hidup seorang diri. Raj pun tersenyum seolah setuju. Selain itu, karir Raj semakin menanjak karena keahlian Pooja. Beberapa pria datang melihat Raj yang sedang syuting. Dia lalu melecehkan Pooja dengan mengatakan jika manajer Raj yang cantik bisa melakukan pekerjaan apa saja untuk Raj dan bahkan bisa melayani Raj 24 jam. Hingga Raj tidak butuh wanita lain lagi. Raj lalu memberikan mereka pelajaran. Tidak ingin image Raj buruk karena dirinya, Pooja membuat surat pengunduran diri. Namun Raj yang telah jatuh hati pada Pooja tentu saja langsung menolak. Raj tidak peduli dengan image-nya, karena sudah menjadi resiko pekerjaannya. Raj mengaku tidak akan tahan jika wanita yang dicintainya diganggu. Raj lalu diberitahu jika dia akan melakukan syuting di Swiss. Raj sangat senang karena baginya Swiss adalah surga dunia. Dia ingin sekali menghabiskan waktu bersama Pooja di sana. Selama di Swiss, Pooja merasa sedih karena teringat kembali kebersamaannya dengan Shiv. Dia menyanyikan lagu yang dinyanyikannya bersama Shiv dulu. Sementara Raj terus saja berada di samping Pooja. Hamse mila karo, hai jaane tamanna, maine bhi. Sekembalinya ke India, mereka berdua pergi untuk syuting di daerah pegunungan di Naini Hill. Sesampai di sana, Baban supir Raj yang sudah seperti ayahnya menemui manajer hotel yang ternyata adalah Shiv Kapoor. Dia meminta Shiv menyiapkan ruangan khusus untuk Raj supaya tidak terganggu. Shiv berjanji dia akan memberikan pelayanan terbaiknya. Raj dan kru lainnya datang. Dari kejauhan, Shiv melihat Pooja turun dari mobil Raj. Shiv menelpon ke kamar Raj, namun Poojalah yang mengangkat. Mereka teringat suara masing-masing. Shiv mengatakan jika dia ingin bicara dengan Raj. Shiv meminta Raj menghubunginya jika membutuhkan sesuatu karena dia adalah Shiv Kapoor, manajer yang bertanggung jawab di sana. Raj menanyakan ke Pooja mengenai hubungan mereka.
Dia penasaran kenapa Puja ragu menerima cintanya. Puja menjawab bagaimana mungkin Raj mencintainya padahal dia tidak mengetahui masa lalunya. Karena itu, jika tidak keberatan, Raj meminta Puja menceritakan masa lalunya dan akan menerima apapun itu. Puja lalu menceritakan jika dirinya adalah seorang janda. Raj benar-benar tidak mempermasalahkan status Puja dan meminta Puja menikah dengannya. Puja pun senang mendengar Raj menerimanya apa adanya. Dia setuju menikah dengan Raj. Raj lalu meminta Puja menghubungi Shiv Kapoor, manajer di sana, untuk menyiapkan dekorasi. Raj berencana mengadakan pesta kecil karena kini Puja menerima cintanya. Puja terkejut mendengar nama Shiv Kapoor. Dia lalu menanyakan ke bagian informasi dan memintanya menyiapkan dekorasi yang diminta Raj. Puja lalu menanyakan nama manajer di sana. Puja bahkan menanyakan apakah sekarang Shiv sudah berkeluarga. Shiv mendengar pertanyaan Puja. Saat Puja menoleh, ternyata Shiv ada di belakangnya. Puja yang masih marah pada Shiv pergi begitu saja. Malam harinya, saat sedang perayaan, tiba-tiba lampu mati di penginapan itu. Shiv datang membawakan lilin. Merasa jika Shiv adalah pria yang baik, Raj menceritakan jika sekarang dia benar-benar gugup menanti kedatangan wanita yang dicintainya. Lampu menyala dan Puja pun datang. Raj memberitahu Shiv jika wanita yang dicintainya adalah Puja dan mereka akan segera menikah. Karena dekorasi yang dibuat Shiv sangat indah, Raj meminta Shiv berjanji untuk menjadi pendekor di acara pernikahannya dan Puja. Raj dan kru lainnya menikmati pesta, sementara Shiv meminta Puja menemuinya di kamarnya untuk membicarakan sesuatu. Puja datang ke kamar Shiv. Shiv meminta maaf pada Puja. Dulu dia tidak menjelaskan semuanya karena dia sadar Puja masih marah. Shiv meninggalkan pekerjaannya dan hidup terasing untuk menghukum dirinya. Tadinya dia merasa percaya diri jika Puja masih mencintainya, karena mendengar Puja menanyakan banyak hal tentang dirinya. Namun ternyata sekarang Puja akan menghukumnya kembali dengan menikahi Raj. Puja merasa Shiv bukan siapa-siapa, hingga tak perlu meminta izinnya untuk menikahi siapa saja yang ia inginkan. Puja bingung dulu kurang dan salahnya di mana, hingga Shiv tega pada dirinya. Kini dia tidak akan pernah memaafkan salah dan dosanya Shiv. Shiv menanyakan kenapa Puja tidak bisa memaafkan kesalahan kecilnya jika Tuhan saja Maha Pemaaf. Puja semakin marah karena Shiv menganggap kesalahannya adalah sebuah kesalahan kecil. Puja meminta Shiv meminta maaf pada Tuhan atas dosanya, bukan pada dirinya, karena dia tidak akan pernah bisa memaafkan Shiv. Mendengar itu, Shiv berjanji tidak akan ikut campur dalam kehidupan Puja lagi. Namun, dia akan memenuhi janjinya untuk mendekorasi pesta pernikahan Raj dan Puja. Hari pernikahan Puja dan Raj tiba. Penyanyi yang akan mengisi acara tidak bisa hadir. Raj diberitahu jika Shiv adalah penyanyi yang baik. Raj meminta tolong pada Shiv menyanyikan lagu untuk menghibur para tamu. Raj yang tidak memiliki keluarga kini menganggap Shiv sebagai saudaranya dan memintanya sebagai pengiring pengantin wanita. Shiv menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan Puja di Swiss dulu. Raj terkejut mendengar lagu yang dinyanyikan Shiv. Ternyata sama dengan lagu yang dinyanyikan Puja saat di Swiss dulu. Sementara Puja tidak sanggup menahan tangisnya mendengar lagu yang dibawakan Shiv. Shiv menemui Puja untuk membawanya ke tandu pengantin. Namun Puja merasa bersalah setelah mengingat janji suci pernikahannya dengan Shiv. Dia menyalahkan dirinya kenapa dia tidak sanggup memaafkan Shiv padahal dia masih mencintainya. Dia tidak sanggup kembali mengitari api suci dengan pria lain. Raj mendengar pembicaraan mereka berdua. Raj sadar jika Puja masih mencintai Shiv, karena itu selama ini Puja ragu menerima cintanya. Meski sakit, Raj merelakan untuk menyatukan Puja kembali bersama Shiv.
Kini Pooja dan Shiv hidup bahagia hingga memiliki anak. Kembali di lobi hotel, Shiv bertemu teman kampusnya dulu. Dia meminta Shiv dan Pooja makan malam dengannya. Namun kini Pooja menarik suaminya dan segera pergi. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.